Bab 549. Tenang, mati seperti sunyi, orang-orang saling memandang, dikejutkan oleh berita itu. Master pertama dari Sekte Kebijakan Sihir, Naga Dewa melihat kepala tetapi tidak melihat pengorbanan besar ekor, secara pribadi menjaga. Anak ini sungguh wajah, merenung sebentar, sesepuh berkata dengan tergesa-gesa, persembahan batu, apakah Anda melihat dengan jelas? Apakah pria itu benar-benar pengorbanan yang besar? Tidak salah lagi. Meskipun pengorbanan besar sangat misterius di klan, kebanyakan orang hanya melihatnya muncul dalam keadaan roh. Tapi aku tidak akan mengakui nafas dan kekuatannya. Itu pasti pengorbanan yang besar. Sayang sekali, dengan cara ini, tidakkah kamu tahu segalanya tentang persembahan agung itu? Penatua menghela nafas saat dia menamparkan pahanya. Si Gongfeng mengerutkan kening dan berpikir sedikit, tetapi dia menggelengkan kepalanya perlahan, itu tidak benar. Dafeng menghentikanku di tengah jalan. Saat itu, aku belum berurusan dengan bocah itu. Dia tidak bisa menangkapku. Terlebih lagi, saya tidak berpikir dia akan mencabik-cabik saya. Dia hanya memperingatkan saya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, kehidupan lama saya tidak akan ada lama. Ketika orang memikirkan hal ini, mereka benar. Jadi, persembahan agung masih ingin mempertahankan keadaan ini dan menghindari kekacauan klan? Alis tidak terasa menusuk, kedua mata yang lebih tua melihat sekeliling. Menunjukkan rubah tua seperti kelihayan. Dia menganggukkan kepalanya di tempat yang tetap, dan ada cahaya di mata si Gong, saya pikir begitu. Meskipun kekuatan dari persembahan agung itu sangat besar, kekuatan kita tidak boleh diremehkan. Jika kita disingkirkan, murid-murid dalam dan murid elit pasti akan mengubah langit, dan penatua lainnya akan mengambil kesempatan ini untuk mendorong murid-murid mereka ke atas. Dan Jenderal Sekte akan berada dalam kekacauan pengorbanan besar, yang selalu mementingkan kebenaran besar klan patriarkal, tidak akan mengharapkan hal seperti itu. Lalu, selama kita tidak mengacaukan intinya, tidak apa-apa. Petik 2. Jadi Tuan, apakah anak laki-laki itu intinya? Pada saat ini, Liu Su ragu-ragu. Tapi mengalihkan pandangannya, si Gongfeng menunjuk ke hidungnya dan berkata, lihatlah penampilan guru saat ini, kamu harus mengerti. Saat ini, jangan main-main dengan bocah itu. Selain itu, sebagai guru, kamu harus pergi dulu kepada Patriark untuk mencari tahu dari mana anak laki-laki itu berasal dan mengapa dia begitu disukai oleh persembahan agung itu. Matanya sedikit menyipit, dan si Gong memikirkannya secara diam-diam. Ketika Liu Su melihatnya, dia mengerutkan kening dalam-dalam dan diam. Tampaknya Zuo Fan tidak bisa bergerak sekarang, bahkan jika dia aneh. Jadi, setelah diskusi kecil, mereka semua putus. Dan mereka juga mencapai kesepakatan bahwa tidak ada yang bisa menyebabkan masalah lagi sebelum pertandingan besar gerbang dalam, terutama untuk Zuo Fan yang misterius. Agar tidak memanggil fokus Wuyu jahat dan pengorbanan besar. Keesokan paginya, segera setelah si Gongfeng dan yang lainnya berjalan keluar rumah, mereka menerima pemberitahuan dari para murid bahwa Patriark telah memanggil pertemuan para tetua untuk hadir. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa Wu Yu yang jahat sudah memimpin persiapan untuk mengampuni dosa Kewolf dan Yueling, dan mengizinkan mereka untuk kembali ke pintu dalam. Qi Gong dan Bai Gong sangat gembira mendengar berita itu. Sekarang, seorang murid elit dari keluarga mereka diharapkan. Awalnya, mereka akan menghubungi lebih banyak tetua untuk mempersembahkan korban kepada Patriark. Namun, mereka tidak berharap bahwa Patriark menawarkan untuk memaafkan mereka, yang menyelamatkan mereka dari banyak usaha. Terutama saat ini ketika pertandingan besar gerbang dalam akan dimulai, bahkan jika mereka menjejalkan kaki mereka untuk sementara. Mereka juga dapat menunjukkan dua murid mereka yang telah jauh dari sisi mereka selama bertahun-tahun. Namun, si Gong telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan dua tempat dan mempersempit tepiannya, jadi mereka tidak keberatan. Selama periode ini, si Gong menyerang dari waktu ke waktu, mendengarkan situasi Zuo Fan, tetapi Xie Wuyu berpura-pura bodoh dan tidak menerima langkah itu sama sekali. Pada akhirnya,
keputusan Kui Lang Yueling untuk kembali ke klan leluhur telah diputuskan. Latar belakang Zuo Fan, bagaimanapun, belum pernah terdengar, jadi dia berjalan keluar dari aula Tuhan. Setelah itu, Kui Lang dan Yueling meninggalkan ruangan dan kembali ke mantan guru mereka untuk berlatih keras mempersiapkan gerbang dalam Dabi setelah bulan Maret. Murid batin lainnya juga seperti ini. Setiap detik berharga. Untuk masuk ke jajaran murid elit, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka harus melakukannya. Dengan cara ini, kebangkitan budidaya gaya pintu bagian dalam diluncurkan secara resmi. Namun, dalam sekejap mata, waktu Maret sudah dekat, dan pertandingan besar gerbang dalam akhirnya dimulai. Di panggung setinggi 10 meter, Kiki, tetua Zongmen, berubah menjadi hakim dan memandangnya dengan dingin. Di depan posisi tertinggi di panggung utama, penguasa sekte kebijakan sihir Xie Wuyu, menegakkan dadanya dan duduk di atas tahta. Di sisi kirinya, sebagian besar ada batu sesaji, dan pada gilirannya, mereka disembah oleh klan yang sama. Di sisi kanannya, ada tetua besar yang duduk, dan pada gilirannya, tetua klan yang paling terkenal dan berkualitas. Ini tidak sama dengan para tetua baru yang menilai di atas panggung. Di bagian bawah panggung, sudah ada banyak orang. Tidak hanya murid luar yang datang untuk melihat kegembiraan, tetapi juga murid dalam yang siap bersaing. Semuanya dalam ayunan penuh, menunggu perintah Tuhan untuk membuka ini sehingga semua murid sekte bermimpi memimpin ke medan perang subversi kehidupan. Haha, aku masih tidak ingin melihat gerbang batin Dabi kali ini membelai jenggotnya. Si Gong duduk di samping bulan jahat dan tertawa pelan. Dia meliriknya dengan mata miring, dan bulan jahat tidak setuju. Persembahan batu awalnya merupakan persembahan kedua dari klan patriarkal. Tanpa persembahan besar, dia berhak duduk di sebelah bapa bangsa. Kalau tidak, tidak ada tempat baginya di sini. Dia masih di sini. Semburan penghinaan, kejahatan tidak ada di permukaan bulan, keluar dengan santai, ibadah tidak suka hidup. Katakan tidak ada yang baik tentang pertandingan besar di pintu dalam. Tidak sebagus yang di luar. Jika bukan karena tugas Tuhan, saya tidak mau duduk di sini. Napas tidak menyadari stagnasi, tangan si Gong bergetar, mau tidak mau menarik seikat janggut, mata sedikit menyipit, ledakan kemarahan gelap di bawah hati. Kata-kata Xie Wuyu jelas berarti bahwa mereka mengendalikan pintu dalam Dabi dan sudah mendapatkan hasilnya, jadi mereka tidak melihatnya sama sekali. Bersumpah secara tidak langsung, tapi biarkan dia terdiam. Karena mereka yakin dengan kuota. Di antara 5 murid elit, 3 dari mereka telah dimasukkan ke dalam saku mereka, Harimau Hantu, Liu Su dan Humeyer. 2 lainnya, untuk menenangkan para tetua lainnya, memberikannya kepada Kui Lang dan Yueling. Adapun murid lain, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing untuk mendapatkan tempat. Dan mereka yang memiliki kekuatan ini telah disingkirkan oleh mereka dengan berbagai cara. Dapat dikatakan bahwa rasio besar pintu bagian dalam hanyalah sebuah bentuk, dan pemenang sebenarnya sudah ada di tangan mereka. Tuhan, kali ini kami tidak mengambil semuanya sendirian. Ini adalah akhir dari kebajikan dan kebenaran. Penatua tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ironi Xie Wuyu. Dia tertawa pelan dan mengeluarkan suara yang samar. Alis tidak bisa menahan gemetar, jahat tanpa senyum dingin, diam, tapi hati benci gelap. Sebagai kepala penatua, sangat sulit untuk bergandengan tangan dengan persembahan batu kedua. Sangat disayangkan bahwa pada awalnya, persembahan agung itu penuh dengan pencerahan dan tidak peduli dengan urusan dunia. Baru pada saat itulah persembahan batu ini membuat lubang dan mengambil alih kekuatan besar. Jika tidak, saling menahan diri antara penyembahan dan sesepuh tidak akan berakhir dalam situasi di mana mereka tidak dapat hidup sampai akhir. Sekarang, bahkan jika persembahan besar itu ingin mengambil kembali kekuatannya dan mengatur kembali otoritas setiap persembahan, sulit untuk menerimanya lagi. Sekarang satu-satunya hal yang dapat mematahkan tulang keras yang dibentuk oleh kedua orang tua ini adalah rencana luar biasa dari Zuo Fan. Namun, saya tidak tahu apakah itu berhasil.
Dia mengambil napas dalam-dalam. Xie Wuyu khawatir. Kemudian dia melihat ke bawah. Tetapi dia tidak pernah melihat Zuo Fan datang. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tunggu. Saya harap anak itu bisa datang tepat waktu. Pintu dalam, Dabi, ayo pergi. Lambaikan lengan baju, suara jahat tanpa cahaya bulan. Mendengar ini, semua tetua di atas panggung membungkuk dalam-dalam kepada para leluhur di panggung utama dan semua tetua yang berkorban. Kemudian mereka melihat semua orang di bawah panggung dan berteriak, gerbang dalam Dabi, mulai sekarang. Begitu suara itu turun, kerumunan itu bersemangat dan bersorak. Kemudian, semua juri mengeluarkan sutra tipis dari lengan mereka dan mulai memanggil nama mereka. Dan mereka yang dipanggil ke atas panggung memiliki kompetisi. Untuk sesaat, panggung saling bertarung, dan penonton berteriak dan bersorak. Betapa hidup! Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa di dalam hutan yang jaraknya ribuan meter, 3 sosok Grey melihat pertempuran di atas panggung. Tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak. Haha, ini kontes membosankan lainnya. Pada akhirnya, bahkan jika elit menjadi master, mereka hanya akan menjadi jenderal di antara para kurcaci. Master potensial yang sebenarnya akan dihilangkan oleh mereka sebelum kontes besar. Salah satu dari mereka terkekeh, tapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Orang lain mendengar, sedikit mengangguk dan menghela nafas, aduh, tidak mungkin. Sulit untuk merevitalisasi klan karena kekurangannya. Dengan cara ini, Wuyu benar-benar membosankan. Sesekali, kita harus melihat adegan ini. Drama akrab. Jika saya akan bosan. Sekarang, jika kita tidak terpilih, mungkin itu keberuntungan. Petik 2. Hahaha ya, kita beruntung. Kita sedang bernasib buruk. Pada hari-hari itu, di pertemuan naga ganda, kita benar-benar dibunuh oleh leluhur generasi kedua itu. Hanya kita berempat yang selamat pada akhirnya. Sekarang, kita harus mengajari siswa yang seharusnya tidak masuk. Keberuntungan kita sangat bagus. Orang ketiga tertawa terbahak-bahak tetapi tawa itu penuh dengan kemarahan. Ketika orang pertama mendengarnya, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Yah, di antara para murid elit, masih ada beberapa yang luar biasa." Iya, orang-orang itu gila satu persatu. Siapa yang bisa memimpin tim untuk menghadiri pertemuan naga ganda? Belum lagi kekuatan mereka, seluruh benua bukanlah level teratas. Bahkan jika mereka adalah master yang tak tertandingi dari yang lebih muda. Generasi, hal-hal hebat apa yang bisa mereka capai? Orang ketiga menggigit giginya dan membuat suara. 2 orang lainnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Tiba-tiba, orang pertama sepertinya memikirkan sesuatu dan memandang 2 orang lainnya. Ngomong-ngomong, Wuyu pergi ke Tianyu kali ini, bukankah kamu pergi mencari murid yang kuat untuk kembali? Saya tidak tahu caranya. Orang itu. Oh, jangan katakan itu. Saya tahu bahwa seluruh keluarga itu narsis. Yang kami bicarakan setiap hari adalah nasib surga. Kami bosan sampai mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan, saya tidak ingin melihatnya. Dia melambaikan tangannya sesuka hati, orang ketiga tidak mengatakan ya. Ketika 2 lainnya melihatnya, mereka mengangkat bahu dan menghela nafas. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang datang ke sekte sihir CE bukanlah putra bangsawan Huangpu Qingtian, tetapi penggemar iblis Zuo yang sebenarnya. Di sisi lain, ada suara mendengung di taman makam di belakang keajaiban CE Zong, dan sosok halus tiba-tiba keluar dari barisan angin. Geng angin jalan berkedip melalui mata, menunjukkan warna yang tajam. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia mengangguk puas. Cahaya di tangannya menyala. Sebuah vas porselen kecil muncul dan menyerahkannya. Dia berkata sambil tersenyum, sudah larut. Ambil dan selesaikan tugasmu. Chapter 550. Di panggung seni bela diri, suara keras dan memekakkan telinga terdengar. Seorang pria kurus seperti layang-layang dengan garis putus-putus, meludahkan mulut merah, dan segera tersingkir. Ketika jatuh ke tanah, itu sudah pucat dan sekarat. Berdiri di atas panggung adalah sosok kekar dengan wajah dingin dan ekspresi kejam di dalamnya,
Tetapi tidak diragukan lagi Kui Lang, yang baru saja kembali ke gerbang dalam belum lama ini. Tahap seni bela diri ketiga, kompetisi ke-8, Kui Lang menang. Hakim di atas panggung mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Kui Lang dan berteriak. Mendengar ini, penonton langsung meledak dan menjadi ramai. Apakah kamu melihatnya? Ini hanya sebuah gerakan. Itu juga di alam 4 tingkat penerangan ilahi. Saudara Lin Feng dikalahkan dalam sekejap. Dia benar-benar terpisah. Kui Lang ini telah berada di ruangan yang berguna selama lebih dari 10 tahun, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Terpengaruh. Tentu saja, bagaimana Yan Luo berwajah hitam yang menghancurkan pintu bagian dalam saat itu dapat ditutupi? Kali ini dia kembali ke pintu dalam. Tampaknya dia memiliki jumlah murid elit. Tanda seru petik 2. Oh, itu benar. Saudara Lin Feng telah bekerja keras untuk berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir, dan itu masuk sia-sia. Siapa yang tahu bahwa serigala tua itu kembali pada suatu titik? Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berulang kali, pria itu memandang Lin Feng, yang sudah tidak sadarkan diri tidak jauh, dan buru-buru diangkat. Merasa kasihan di hatinya. Orang-orang yang lain juga mengeluh lagi dan lagi, merasa bahwa nasib saudara ini tidak baik. Tetapi ketika aku hendak terbang ke langit, aku menemukan bintang yang begitu buruk menghalangi jalan. Namun, sebelum mereka terus menghela nafas, ada ledakan seru lainnya di panggung seni bela diri lainnya. Semua orang menoleh untuk melihat, tapi melihat di sana, Yue Ling memandang dengan acuh tak acuh pada sosok berdarah di atas panggung, tanpa sedikit pun emosi di matanya. Seolah-olah itu bukan orang yang tergeletak di tanah, tetapi benda yang dingin. Tahap seni bela diri keempat, kompetisi ke-7, Yue Ling menang. Di platform tinggi di sana, para juri masih belum melambai, dan hasil kompetisi dibacakan dengan keras. Semua orang tertegun sejenak. Mereka semua menggelengkan kepala dengan senyum masam, dan menghela nafas. Kali ini kompetisi pintu dalam, para senior yang berpartisipasi benar-benar sial. Awalnya tidak ada banyak tempat, tetapi sekarang 2 binatang buas kembali bersaing, peluang mereka untuk menang hampir nol. Adapun 3 tempat lainnya, melihat 3 meja lainnya dalam sekejap mata, teriakan juri terdengar satu persatu. Tahap seni bela diri ke-6, kontes ke-9, Liu Su menang. Tahap seni bela diri ke-8, kontes ke-7, Hu Meier menang. Panggung seni bela diri pertama, kontes ke-13, Harimau Hantu menang. Pipinya berkedut keras, dan semua orang saling memandang, mengangkat bahu dan tertawa. Mereka seharusnya berpikir bahwa kali ini kompetisi sekte dalam, hanya 5 orang ini yang bisa mendapatkan kuota para master. Saudara-saudara lainnya naik, seperti kertas timah, beberapa bahkan. Kelopak mata bergetar tanpa sadar, dan semua orang melihat ke panggung seni bela diri pertama dengan gemetar. Sudah ada mayat-mayat dingin, 13, semuanya mati di tangan kakak laki-laki Guihu. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia menembak terlalu keras, dan orang-orang yang naik ke panggung untuk bersaing dengannya pada dasarnya tanpa kecuali. Selain itu, 1 mayat jatuh dan sudah terlambat untuk ditangani, mayat lainnya terlempar dari panggung lagi, itu adalah mesin pembunuh. Kakak, aku abstain. Seorang pria kurus, bersinar di 3 alam, berdiri di tahap pertama seni bela diri, menghadapi binatang buas hantu dan harimau, tidak bisa menahan ketakutan. Dia sangat marah, kakinya gemetar, dan dia memohon belas kasihan sebelum dia naik ke atas panggung. Aku meliriknya dengan dingin, dan tetua hakim dengan samar berkata, tahap pertama seni bela diri. Sentuh. Namun, begitu dia mendengar suaranya, suara keras tiba-tiba keluar, bergema di telinga semua orang. Lalu aku melihat pria yang tadi masih memohon belas kasihan, pupil matanya menatap, lalu pupilnya melebar dan dia jatuh perlahan ke tanah. Darah yang berdeguk perlahan mengalir dari dahinya. Ghost Tiger lah yang langsung menembaknya mati. Desis. Tanpa sadar tersentak, semua orang memandang Ghost Tiger dengan ngeri, hati mereka bergetar dan berseru. Orang-orang sudah abstain dari pemungutan suara, jadi mengapa repot-repot membunuh mereka seperti ini?
Meskipun cara ajaib itu kejam dan kejam, tetapi bagaimanapun juga semua orang adalah saudara yang sama. Tidak ada hal lain untuk dibunuh di panggung seni bela diri. Hanya harimau hantu ini, yang terakhir, membunuh satu, tanpa ampun, dan sama sekali bukan manusia. Para juri di atas panggung juga sedikit mengernyit, meliriknya dengan mata menyipit, dan gelombang kemarahan muncul di matanya. Jika lawan naik ke panggung dan bersaing dengannya, dia akan dibunuh dengan satu telapak tangan. Tetapi orang-orang sudah abstain, dan ketika Lao Su hendak mengumumkan hasilnya, kamu sebenarnya bergegas untuk membunuhnya, tetapi itu terlalu memalukan bagi Lao Su. Sepertinya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Guihu masih memiliki wajah dingin, tetapi berkata pelan, dia tidak boleh mendaftar. Omong kosong, aku tidak tahu kapan dia mendaftar. Aku akan berada di panggung kompetisi dengan kamu. Setelah mengambil napas dalam-dalam, para tetua hakim menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, tahap seni bela diri pertama, kompetisi ke-14, harimau hantu menang. Selanjutnya, kami abstain. Sebelum tetua hakim selesai berbicara, penonton berteriak dengan cemas, dan kemudian sekelompok orang menghilang dengan tergesa-gesa. Seolah-olah mereka takut ditangkap oleh harimau jahat ini di panggung makan secara umum. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, hakim memahami niat mereka, dan setelah melihat lagi ke panggung, tidak ada lagi pemain yang datang untuk mati. Jadi dia menyatukan sutra dan sutra di tangannya dan berteriak, tahap pertama seni bela diri, pemenang terakhir, harimau hantu. Mengaum. Tiba-tiba, ada ledakan kegembiraan di antara penonton, meraung lagi, dan suara tamparan kuda dan janggut berlanjut. Tapi Guihu tidak melihat mereka, dan meninggalkan meja dengan wajah dingin. Mendengar gerakan di sini, pembangkit tenaga listrik di platform lain tampaknya mengharapkan mereka, dan mereka tidak terkejut. Akhirnya, setelah setengah jam, di panggung lain dari pertunjukan seni bela diri, pemenang terakhir akhirnya ditemukan. Di antara mereka, Liu Su, Hu Meier, Yue Ling, dan Kui Lang ada di antara mereka, seperti yang diharapkan. Masih ada beberapa murid yang berada di pertempuran terakhir. Meskipun mereka juga menang, mereka tidak begitu santai dibandingkan dengan keempatnya. Setelah serangkaian ronde pertempuran, kekuatan fisik mereka telah habis, dan mereka sedikit terengah-engah. Hanya melihat dari kejauhan, kamu tahu bahwa orang-orang ini pasti akan tersingkir dalam pertempuran entry berikutnya. Yah, hanya ada 5 tempat untuk murid elit yang dipilih. Ayo menggambar daftar pasanganmu. Hanya 5 terkuat yang bisa masuk. Pada saat ini, seorang tetua masuk, letakkan kotak kayu di depan dari semua orang. Saling memandang, Guihu dan Kuilang semuanya acuh tak acuh. Tetapi orang lain tampak pahit dan mereka hampir menangis. Dibandingkan dengan 5 jenius ini, mereka benar-benar lebih rendah. Tapi tidak mungkin, mereka harus gigit peluru. Dengan desahan tak berdaya, seorang pria tampan datang ke kotak kayu, meraih, mengeluarkan selembar kertas, membukanya, dan menyerahkannya kepada yang lebih tua di depannya. Dia dengan hormat berkata, Penatua Kizen, ini adalah seni bela diri tahap kelima. Penatua itu mengangguk sedikit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pada saat ini, lengan tebal lainnya terentang ke dalam kotak dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat menariknya keluar. Ketika dia membukanya, lengkungan berbahaya tergambar di sudut mulutnya yang mengerikan. Hei, kebetulan sekali, aku juga nomor 5. Ada cahaya haus darah di matanya, dan Guihu menunjukkan catatan itu kepada semua orang yang hadir. Murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut, pria itu langsung terkejut, wajahnya pucat, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kakak, aku tinggalkan, benjolan. Ada suara keras lainnya, dan pria itu terbunuh oleh telapak tangan hantu dan harimau yang tiba-tiba sebelum dia selesai berbicara. Hatiku bergetar. Semua orang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan kelopak mata mereka tiba-tiba melonjak. Emosi hantu ini terlalu kejam. Tetua mengerutkan kening dan menatap hantu dan berkata, ujiannya belum dimulai. Apa bedanya? Pokoknya hasilnya sama, hehehe.
2. Dengan seringai acuh tak acuh, Guihu tertawa keras. Tidak mungkin, tetua menghela nafas lega dan berhenti berbicara. Sekte iblis selalu menghormati yang kuat. Harimau hantu ini adalah murid terkuat dari sekte dalam. Dengan kualifikasi ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, dia masih murid yang bangga dari tetua agung, jadi dia hanya bisa melewatinya. Sisanya, terus undian, tidak lagi mengunjunginya, yang lebih tua akan terus memberikan kotak itu kepada orang lain. Kui Lang dan yang lainnya dengan senang hati memasukkan tangan mereka ke dalam dan mengeluarkan potongan jari dengan mudah. Tetapi yang lain sudah takut dengan kebrutalan harimau hantu dan mereka hampir kencing di celana, meraih ke dalam hutan. Tangan Box terus bergetar. Nenek, beruang, pintu bagian dalam sangat berbahaya. Aku pikir lapangan Shuro, yang hanya memiliki kamar tukang, seperti ini. Ternyata pintu bagian dalam sama. Beberapa orang menangis dengan wajah, dan tangan mereka terus-menerus mengaduk di dalam kotak, tetapi mereka tidak dapat menariknya keluar. Pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan mengeluarkan catatan itu, diam-diam berpikir berkat Tuhan di mulut mereka. Jangan memberinya janggut yang keras. Taiwan nomor 4, untuk Hu Meier. Seorang murid muda berwajah pucat, tanpa keberanian untuk melihatnya, menyerahkan catatan itu kepada yang lebih tua. Tetua itu tidak berdaya, jejak penghinaan melintas di matanya, membuka catatan itu, dan berkata dengan lemah. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, pria itu tertegun, lalu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Hu Meier. Tapi melihat Hu Meier juga tersenyum padanya, menunjukkan mata air yang menawan. Orang itu segera menjadi bersemangat, dan jiwanya sangat senang bahwa dia akan terbang. Ya Tuhan, ini Sister Meier, aku tidak sedang bermimpi. Kelembutan Sister Meier terkenal di pintu bagian dalam, dia mati di bawah bunga peoni, dan dia juga romantis. Bagaimanapun, kita akan kalah. Ini adalah berkah untuk dikalahkan oleh Sister Meier. Pria itu menatap mata seperti persik Hu Meier lagi, tetapi melihat bahwa Hu Meier segera memberinya mata glamor lainnya, dan berkata dengan lembut, kakak laki-laki, saudari lemah. Kamu harus berbelas kasih. Tanda seru. Petik 2. Tentu saja, bunga persik muncul di matanya, dan pria itu menatap Hu Meier dengan kosong. Hampir melompat keluar. Melihat ini, beberapa orang lainnya juga penuh kecemburuan. Mengapa anak ini sangat beruntung? Dia mengambil keberuntungan bunga persik, biarkan dia menggambar kakak senior Meier, dan apa yang tersisa untuk kita, tetapi itu sangat kejam. Dalam sekejap mata, ekspresi orang-orang seperti Kui Lang tidak bisa berhenti tenggelam. Hanya sesepuh yang melihat semua ini, tanpa sadar mencibir di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan penghinaan, sekelompok idiot, hati yang tidak stabil, sulit untuk menjadi senjata yang hebat. Chapter 551 Kalenge. Saudara Kui Lang, mohon pencerahannya. Setiap orang memilih nomor mereka sendiri, dan seorang pria tinggi menjadi lawan Kui Lang. Melihat roh tua yang ganas ini berdiri di depannya, anak ini merasa sedikit malu, dan segera menundukkan kepalanya. Berharap untuk meninggalkan kesan yang baik pada pihak lain dan membuatnya menunjukkan belas kasihan. Namun, pinggangnya yang sangat bengkok belum diluruskan, dan ada suara keras, dan Kui Lang sudah menendangnya keluar dengan satu tendangan, bahkan ketika itu beberapa retakan dan retakan jelas menyebar di sekitar telinga semua orang yang hadir. Dan tubuhnya, seperti meteor yang jatuh, menghantam tanah dengan keras, dan segera membuat lubang. Semua orang melihat ke depan lagi, tetapi melihat bahwa orang itu masih setengah sadar, dia sudah muntah darah dan tidak sadarkan diri. Perbuatan baik, beberapa orang ini benar-benar kejam, mereka tidak direndam dalam air dan api, dan tidak makan minyak dan garam. Kecuali hantu harimau, beberapa starter lainnya pasti tidak ringan. Tanpa sadar, orang-orang mengambil napas dalam-dalam dan melihat dengan cermat ke arah Kui Lang di atas panggung, tetapi melihat bahwa dia bahkan tidak melihat ke bawah, dan hanya bergumam, karena mereka semua ada di atas panggung. Instruksi macam apa? Hanya ada hidup dan mati di sini.
Petik 2. Dengan menggerutu, semua orang mau tidak mau menelan ludah mereka, diam-diam mengatakan bahwa keganasan itu pantas untuk menjadi ganas, dan itu kejam dan bengis. Pada saat yang sama, melihat situasi beberapa stasiun lain, tidak berbeda dari sini, Liu Su dan Yue Ling juga memecahkan lawan mereka tanpa usaha. Dan akhir dari lawan juga cukup menyedihkan. Selain basis kultivasi dan kehidupan bebas rasa khawatir, pada dasarnya dalam waktu 1 tahun, kamu tidak ingin bangun dari tempat tidur dan berjalan. Mengangkat tangannya dan menyentuh keringat dingin di dahinya, semua orang yang hadir menggelengkan kepala dan meratap. Anak-anak jenius ini benar-benar memiliki esensi dari cara ajaib, dan mereka benar-benar tidak ambigu untuk memulai. Ini sedikit lebih ringan dari harimau hantu itu, tetapi tidak jauh lebih ringan. Di antara 5 orang itu, aku khawatir hanya Sister Meyer yang berhati lembut. Memikirkan hal ini, semua orang tanpa sadar menoleh, melihat ke arah platform yang masih bertarung saat ini. Di sana, Hu Meyer memutar pinggangnya seperti ular air, tersenyum bahagia, dan menatap pria di seberangnya dengan sepasang mata yang mempesona. Dan anak itu telah berbicara sepenuhnya, dia hanya tahu bahwa dia mengayunkan tubuhnya dengan seringai, dan matanya sudah bingung. Rubah Meizi itu menggunakan trik menawan untuk membingungkan orang lagi. Tanpa sadar bersenandung, Kui Lang melihat pemandangan di atas panggung dengan dingin. Dan niat membunuh telanjang melintas di matanya. Murid-murid yang lain di antara penonton tidak tahu apa yang mereka maksud, mereka hanya melihat orang di atas panggung dengan iri dan menghela nafas lagi dan lagi. Anak ini benar-benar beruntung. Orang di atas panggung berpikir dengan cara yang sama, dan bahkan mencium bau dari hidung Hu Meyer di hidungnya, merasa bahwa seluruh tubuhnya mengambang, dan dia tampak seperti sekarat. Mata Hu Meyer halus, dan dia tertawa dan berkata, "Hihihi. Kakak senior, apa yang kamu tertawakan di sana? Mengapa kamu tidak segera datang ke sini?" "Oke, aku akan segera menyerang, suster, jangan khawatir." Senyum cabul melintasi sudut mulutnya, dan pria itu mengangkat 2 cakar anjing dengan cara gila. Dengan wajah seperti kakak babi dan meraihnya di udara. Hanya kelimpahan yang tertutup rapat dari sisi lain yang ada di matanya. Sebuah senyuman jahat melintasi sudut mulutnya, dan Hu Meyer tersenyum manis. "Saudaraku, apa tipuanmu? Di mana kamu menatap orang lain? Hei, ini aku bela diri uniknya, menyerang dada." Tidak. Oh iya, itu cakar naga yang menembus jantung kakak, kamu harus hati-hati, hahaha. Atawa penuh nafsu, pria itu segera tampak seperti orang cabul, dan bergegas maju sesuai dengan posisi hati Hu Meyer. Binatang buas. Kerumunan di sekitar penonton tidak bisa tidak berteriak pada mereka, cemburu dan cemburu. Nenek adalah beruang, mengapa bukan aku yang memiliki kesempatan untuk menerkam? Tapi wajah Hu Meyer masih seperti angin musim semi dan hujan. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi ketika orang itu bergegas di depannya, kulitnya berubah tiba-tiba. Dan dia menjadi biadab dalam sekejap. Niat membunuh juga terpancar dari mata. Kepulan, terdengar suara teredam, dan tangan ramping Hu Meyer begitu curam sehingga berubah menjadi cakar tajam, seperti binatang buas raksasa yang ganas, dan mencengkeram leher pria itu. Orang itu tiba-tiba mandek dan tidak bisa bergerak lagi. Bahkan sulit bernapas. Tapi di matanya, dia masih bingung, dengan senyum celaka yang nyaman di sudut mulutnya. Dengan senyum dingin di hatinya, Hu Meyer segera datang ke mulutnya, mengambil napas dari udara, dan energi yang murni yang menggelegak mengikuti tubuh orang itu dan terus memasuki tubuhnya. Pada saat ini, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa gadis ini bahkan lebih kejam, dan dia benar-benar menghisap Yuan yang Jing Yuan orang itu. Pria itu mengeluarkan suara yang menyakitkan, tubuhnya terus-menerus berputar, tetapi tidak mungkin. Kekuatan di tubuhnya menjadi semakin lemah. Tanpa perlindungan yang Yuan, kekuatan Yuannya juga terus pecah. Hanya butuh beberapa saat, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melempar. Dia mengendurkan tangan dan kakinya, dan merosot dengan lemah, benar-benar kehilangan napas. Hanya saja di pupilnya masih ada warna yang bingung,
Entah apa yang terjadi. Teknik pesona dapat menyembunyikan pikiran orang, dan membuat orang menderita dalam suasana yang kabur. Ini benar-benar pisau di kepala seks yang sebenarnya, dan itu sangat mati. Bang! Ada suara keras, dan Humeyer dengan lembut melemparkan mayat itu ke panggung seni bela diri. Orang itu sudah layu dan berubah menjadi mayat mumi. Humeyer mengeluarkan sapu tangan, menyeka sudut mulutnya dengan ringan, dan menunjukkan senyum menawan kepada penonton. Tapi semua penonton tidak lagi terpesona, yang ada di mata mereka hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Mereka baru sekarang tahu apa itu tengkorak merah muda dan apa hati wanita paling beracun. Kakak senior Meyer ini benar-benar kalajengking beracun yang bersembunyi di balik penampilannya yang cantik. Tanpa sadar menghembuskan napas panjang, ketika semua orang melihat mayat yang keriput, mereka tidak lagi memiliki kecemburuan, dan kebencian sebelumnya, tetapi malah menghela nafas. Meskipun kata pepatah, mati di bawah bunga peoni juga romantis. Tetapi jika kamu tidak bisa mati, siapa yang mau mati? Jika kamu memilih antara keindahan dan kehidupan, aku percaya bahwa banyak elit romantis akan memilih hidup tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, slogan adalah slogan, ketika sebuah keputusan benar-benar dibuat, orang akan tetap memilih salah satu yang paling penting bagi mereka. Terlebih lagi, beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi romantis, dan mereka telah menjadi roh jahat di bawah pedang. Aku melihat mumi itu lagi, dan hati semua orang dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Pada tahap keempat, Humeyer menang. Hakim menunjuk ke arahan Humeyer diumumkan dengan keras. Sejauh ini, 5 kuota untuk murid elit telah sepenuhnya diselesaikan. Seperti yang diharapkan, 1 tidak buruk, 1 tidak terlalu banyak. Namun, dalam menghadapi hasil seperti itu, kulit Xie Wuyu selalu suram. Matanya sedikit menyipit, Xie Wuyu memandang Humeyer itu dalam-dalam, dan dengan samar berkata, "Si Jifu, yang lebih tua, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang murid lain. Tetapi wanita ini, mengandalkan Meyer Ken aku memenangkan Master Elite jika aku memenangkan keterampilan? Kamu tahu, para murid elit sedang mempersiapkan pertemuan Sangyong ini. Mereka yang pergi ke pertemuan Sangyong adalah yang terbaik di setiap sekolah. Teknik yang memukau ini, seorang murid yang memesona ke dalam elit, bukankah itu tepat?" Petik 2. Hehehe. Kata-kata sovereign buruk. Petik 2. Aku terkekeh ringan. Batu disucikan dia menggelengkan kepalanya dan berkata ringan, "Iblisku sekte selalu hanya mengenali kekuatan dan kelemahan, dan hanya melihat kemenangan dan kekalahan. Tetapi tidak masalah di mana dia berada, sekarang Humeyer telah menang dan masuk ke 5 tempat teratas, jadi dia harus menjadi pemimpin elit. Jika kamu berubah tanpa izin, kamu mungkin sulit untuk meyakinkan orang banyak. Tentu saja, jika orang ke-6 keluar dan mengalahkan Humeyer ini, tidak apa-apa." Petik 2. Sudut mulut si Zongfeng ditarik dengan senyum jahat yang sepertinya tidak ada. Penatua senior, tetua kedua dan yang lainnya juga mengangguk senang dan setuju. Hanya Xie Wuyu, dengan wajah muram, yang ingin memarahi ibunya. "Nenek, beruang. Orang dengan kemampuan ini akan dieliminasi olehmu pada hari kerja. Di mana penantang ke-6? Omong-omong, bukankah anak itu Zuo Fan yang akan mengirim seseorang untuk menamparkan wajahnya? Kenapa kamu tidak datang sekarang? Dia tidak akan membiarkan merpati ini pergi." Matanya sedikit menyipit. Xie Wuyu melihat sekeliling, mencari sosok yang dia harapkan, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Di sisi lain, di hutan ribuan meter jauhnya, ketiga hantu melihat akhir ini, dan mereka semua mencibir. Hanya dalam ejekan itu penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya. "Ham-ham, lihat, geng bajingan untuk melakukan terlalu banyak. Belum ada orang di tangan mereka, bahkan ibunya Lian Mei operasi orang untuk plak murid elit kita. Jika ini adalah pergi ke klub Sangyong, biarkan gadis kecil itu menjadi centil dan menggunakannya sebagai telur, kita harus menjadi bahan tertawaan 9. Sebuah hantu berteriak keras. Ketika 2 lainnya mendengarnya, mereka juga sedikit mengangguk, dan menghela nafas. Oh, itu benar.
Dengan kultivasi karakter murid elit, diperkirakan teknik menawan gadis kecil ini unik. Dia masuk di antara murid elit kita, bahkan jika mereka dilatih lagi, itu benar-benar tidak berguna. Orang tua ini menggunakan murid mereka sendiri untuk menggelapkan sumber daya kultivasi di klan. Petik 2. Harimau masih memiliki beberapa nilai kultivasi, dan Quilang juga baik-baik saja. Pada saat ini, hantu memandang dua lainnya, dan berkata pelan. Mereka berdua melihat dalam-dalam di sana, dan sedikit mengangguk. Ya, bahkan jika para jenderal di kurcaci itu luar biasa, apakah mereka luar biasa? Singkatnya, kami masih memiliki beberapa keuntungan kali ini, tidak suka sebelumnya, kadang-kadang tidak ada yang bisa dilihat. Petik 2. Mengangguk dengan senyum masam, mereka bertiga saling memandang dengan desahan tak berdaya. Guihu, Quilang, Yueling, Liu Su, dan Hu Meier maju ke depan. Raja memiliki sesuatu untuk ditegur. 5 tempat semuanya terkenal, dan seorang penatua tidak bisa tidak berteriak. Dipanggil ke garis depan. Tak terhitung pasang mata di antara penonton juga menatap mereka dari dekat, dengan kegembiraan di hati mereka. Karena mereka tahu bahwa selanjutnya, saatnya Raja mengumumkan secara resmi bahwa 5 orang akan menjadi pemimpin elit. Ini adalah kehormatan tertinggi untuk semua murid di Sekte Moche. Begitu masuk, status sekte di masa depan setidaknya akan menjadi penatua. Itu adalah simbol subversi kehidupan. Lihat Tuan, 5 orang datang ke Xie Wuyu, mengepalkan tangan, membungkuk dalam doa. Xie Wuyu melirik mereka dengan dingin, mencibir di dalam hatinya, tetapi Gujing Wubo di wajahnya, memenuhi tanggung jawab seorang raja, dengan sungguh-sungguh berkata, selamat, mulai hari ini. Kamu adalah para elit, tunggu sebentar. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, dan saat berikutnya, ada dengungan fluktuasi ruang, dan tidak ada seorang pun di panggung seni bela diri. Tiba-tiba, 2 sosok pria dan wanita muncul tiba-tiba. Pada saat yang sama, suara laki-laki yang akrab terdengar lagi, maaf, 5, salah satu dari kamu, aku khawatir kamu akan kehilangan elit. Karena, tantangan akan datang. Chapter 552 Double Read. Siapa itu? Murid-muridnya menyusut parah, dan si Jifeng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, dan hatinya terkejut. Karena barusan, kemunculan mereka berdua terlalu mendadak, dan tak satu pun dari mereka. Sekte yang didedikasikan untuk para tetua dan master transformasi kekosongan. Secara tak terduga menyadarinya. Ini sungguh luar biasa, bagaimana mungkin? Memikirkan hal ini, si Jifen buru-buru melihat sekeliling. Tetapi melihat bahwa mereka berdua adalah seorang pria muda dengan rambut putih dan ekspresi arogan di bahunya dengan sapu menyapu di bahunya. Bergoyang, lihat seperti kamu datang untuk memukul aku. Pada pandangan pertama, si Jifen tidak bisa menahan lonjakan darahnya, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ingin memberinya pelajaran sendiri. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana bisa ada pria seperti itu yang berutang pukulan seperti itu di dunia. Dia tidak mengenalnya sama sekali, tetapi dia bisa membangkitkan amarahnya, dan ada dorongan hati untuk mengalahkannya. Dan yang satunya lagi adalah gadis berusia 18 atau 9 tahun. Dia terlihat lucu dan menyenangkan, tetapi matanya dingin, bersinar dengan cahaya yang tajam, dan udara dingin di sekujur tubuhnya tidak bisa hentikan. Bahkan jika dia adalah ahli mengubah dunia virtual, dia tidak bisa menahan perasaan berkedut ketika melihatnya, sepertinya ada sedikit kesejukan yang muncul. Kedua hantu kecil ini bukan orang baik. Mata sedikit menyipit, dan batu memuja hati secara diam-diam. Dan Xie Wuyu melihat kedatangan keduanya, dan wajahnya yang suram akhirnya melewati jejak kejahatan dan terkekeh pelan. Siapa kamu? Datang ke sini untuk melihat sekte ini, ada apa? Murid luar Yuer, lihat tuannya. Yuer adalah orang tua dari sekte Moche. Dia dibesarkan di sekte dan selalu akrab dengan aturan klan, jadi aku melihat tuannya. Dia buru-buru membungkuk, sangat sopan. Xie Wuyu mengangguk puas, tetapi ketika dia melihat ke sisi lain, Zuo Fan menjentikkan sapu dari bahunya,
berdiri di tanah seperti pedang, dan kemudian memegang tinjunya. Berteriak, dalam kamar tukang, Zuo Fan, lihat tuannya. Sudut mulutnya tidak bisa menahan berkedut. Xie Wuyu menatap pinggang Zuo Fan lurus dan berdiri dengan sapu. Sebenarnya sangat heroik dan bela diri, di mana ada sedikit bawahan yang mengacu pada atasan. Jelas bahwa kedua penguasa bertemu, pantang menyerah. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu. Aduh, anak ini, dia ceroboh di hari kerja, jadi dia tidak menghormati etika. Sekarang di siang hari bolong, di bawah mata semua orang, apa yang kamu ingin menjadi begitu mengagumkan? Apakah kamu ingin menunjukkan kepada raja aku? Aku benar-benar terbiasa menjadi raja dan dominasi di luar, dan aku telah menyita keliaran ketika aku mengirimmu ke rumah berguna begitu lama. Hati Xie Wuyu sedikit tenggelam, sedikit tidak senang, tetapi Zuo Fan benar-benar tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, dia masih perlu menggunakan bakat Zuo Fan untuk memperbaiki sekte. Ketika orang-orang lain mendengar laporan Zuo Fan, mereka tidak bisa tidak terkejut dan menatapnya dalam-dalam lagi, terutama si Jifeng dan Penatua Agung. Menatap mata Zuo Fan dengan penuh kecurigaan, dia terus melihat ke atas dan ke bawah, seolah-olah untuk melihat melalui dirinya dari dalam keluar. Ternyata ini adalah orang yang dipanggil oleh raja dari dunia luar. Apa bedanya? Hari ini kita harus melihat lebih dekat. Namun, perhatian para tetua adalah semua itu ditempatkan pada Zuo Fan. Tetapi 5 murid sekte dalam yang akan melangkah ke elit, mata mereka yang luar biasa tertuju pada tubuh Yue'er. Terutama Yueling, melihat temperamen dingin yang keluar dari tubuh saudara perempuannya sekarang, dia hampir tidak mengenalinya, dan tertegun. Apakah ini masih saudara perempuan asli aku Yue'er? Bagaimana bisa dari dia? Dia merasa seperti gudang es yang jatuh, dan dia merasa dingin di sekujur tubuhnya hanya dengan melihatnya. Apa yang telah dilakukan Zuo Fan padanya dalam 3 bulan terakhir? Murid-muridnya sedikit bergetar, dan mata Yueling menatap Yue'er dengan tatapan bingung. Kuilang juga terpana, tetapi fokusnya berbeda dari Yueling. Yue'er muncul lagi kali ini. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa tingkat kultivasi gadis kecil ini telah menembus dari tahap ke-6 langit mendalam 3 bulan lalu ke 9 tahap langit mendalam saat ini dalam satu gerakan. Selain itu, aura pembunuh yang tersembunyi dan kuat itu benar-benar membuatnya, serigala Yan Luokui berwajah hitam, yang bahkan bukan murid sekte dalam, memiliki hati yang nyata di matanya. Apa yang dilakukan pelayan ini pada gadis ini? Bahkan jika Gang Er meminum pil Tongtian itu di awal, tetapi dia hanya meningkatkan level kultivasinya 1 level, gadis ini hanya dalam 3 bulan. Ini luar biasa untuk melompat 3 tingkat berturut-turut. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Kuilang tidak bisa menahan diri untuk bergumam seperti mimpi. Ketika Humeir mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yue'er dalam-dalam, menggertakkan giginya. Entah bagaimana, sedikit kesal di hatinya. Berani, tukang kecil, berani datang ke gerbang dalam untuk membandingkan kegembiraan, dan bahkan bergegas ke panggung seni bela diri untuk membuat masalah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Setelah merenung lama, si Jifeng tiba-tiba berteriak, dan kemudian melihat ke arah yang jahat. Wuyu berkata, yang berdaulat, tukang ini telah melanggar aturan. Tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan. Meliriknya dalam-dalam, Xie Wuyu hanya bisa mencibir. Dia tahu di dalam hatinya bahwa batu ini didedikasikan untuk seseorang yang tahu Zuo Fan adalah dia. Dan dia sengaja menemukan kesalahan baginya untuk menghadapinya. Itu jelas merupakan penyelidikan yang disengaja atas fiksinya. Kalau tidak, jika seorang tukang, dia memiliki 2 pentahbisan, tidak bisakah dia menghadapinya? Apakah kamu harus bertanya kepada tuannya? Biasanya hal-hal besar itu sewenang-wenang, dan hal-hal kecil semacam ini digunakan untuk mengganggunya, itu sangat buruk. Xie Wuyu berteriak dalam hati, tetapi tidak ada kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap Eren dengan sangat datar. Zuo Fan, karena kamu seorang tukang, apa yang kamu lakukan di sini? Karena kamu masuk akal. Sekte ini adalah orang yang murah hati,
jadi aku tidak memikirkannya. Mau tak mau aku mengisap pipinya, dan kedua penyembah dan para tetua memutar mata mereka bersama. Siapapun yang ada di Sekte Moche, yang tidak tahu bahwa penguasa kita selalu memiliki perut kecil, dan dia harus melaporkannya. Sekarang adalah lelucon besar untuk mengklaim sebagai orang yang murah hati. Tapi dengan cara ini, mereka yang tidak tahu tentang menyembah orang yang lebih tua juga bisa dilihat, murid tukang ini pasti ada hubungannya dengan raja, itu tidak sederhana. Jadi, semua orang menatap mata Zuofan, yang lebih ambigu dan bertanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan Zuofan tahu bahwa Xie Wuyu berada di bawah tangga, jadi dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Sekte Guru Qi, itu hanya murid tukang berikutnya. Kali ini aku di sini. Membersihkan, ya, membersihkan. Namun, sepertinya belum waktunya, hahaha. Zuofan berpikir sedikit, dan segera menemukan dirinya alasan untuk membobol pintu bagian dalam, tapi alasan ini terlalu mengada-ada. Membersihkan, ada begitu banyak orang di sekitar sini hari ini, kamu membersihkan hantu. Pemuja batu itu bahkan mencibir lagi, dan memarahi, ini benar-benar omong kosong. Kompetisi sekte dalam hari ini, bagaimana murid tukang bisa masuk? Katakan, siapa yang memintamu untuk membersihkannya, keluar, ham. Tentu saja dikatakan di atas, biarkan aku membersihkan Ding Maori. Mata Zuofan menoleh ke kiri dan ke kanan, dan dia segera menemukan alasan. Dia tidak akan mengatakan orang tertentu, jika tidak, dia tidak akan bersalah. Bukankah dia menempatkan dirinya di dalamnya? Dan ketika Xie Wuyu mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Sebelum orang lain berbicara, dia terlebih dahulu berkata, kalau begitu kamu pasti salah ingat, hari ini adalah hari Yibing. Begitulah, kalau begitu aku salah ingat, maaf. Selamat tinggal. Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, dan segera ingin melarikan diri. Menyeret sapu dan jogging sepanjang jalan, seperti pencuri yang mencuri sesuatu, siap menjual barang curiannya, belum lagi kecanggungannya. Melihat si Zufeng, mau tak mau aku tercengang. Hei, anak ini benar-benar hebat, dia pantas didukung oleh suzerain. Sekte-sekte ini di sini mengabadikan para tetua, termasuk Master Sekte, tidak membiarkannya pergi. Dia benar-benar pergi begitu dia berkata. Jadi dia tidak menempatkan semua orang di matanya sama sekali. Tanpa sadar menggertakkan giginya, pemuja batu segera berteriak, tunggu, ini adalah sekte sihir. Aku tidak dapat membantu kamu menjadi lancang. Tidak peduli di mana kamu berada, siapa di belakangnya, kamu telah berkomitmen kejahatan. Peraturan harus dipatuhi. Mendengar ini, Zuofan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Si Jifu tersenyum dingin dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jalan rahasia akhirnya menangkap kepang kecilmu, jadi dia membungkuk kepada Xie Wuyu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte, pintu dalam dan pintu luar adalah besar sebagai perbandingan. Murid tukang tidak diizinkan masuk. Sekarang anak ini telah melanggar aturan, bagaimana menghadapinya, tolong beritahu aku. Petik 2. Si Gongfeng mencibir diam-diam di dalam hatinya, dan tampak provokatif di Xie Wuyu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Xie Wuyu yang merekrut Zuofan ini akan sangat berguna. Meskipun aku tidak tahu secara spesifik, juga sangat baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Sekarang memaksa Xie Wuyu untuk mencabut sendiri paku ini, itu bisa dianggap sebagai tamparan di mulut. Aku tidak tahu di mana batu ini diabadikan. Xie Wuyu meliriknya dengan dingin, tetapi tidak menjawab, tetapi melihat orang-orang di bawah dan berkata dengan keras. Siapa penatua yang bertanggung jawab untuk menjaga hari ini? Tanda tanya. Petik 2. Tuan Sekte, ini orang tua? Seorang lelaki tua berambut abu-abu buru-buru melangkah maju dan membungkuk untuk melapor. Sentuh. Tiba-tiba, ada suara keras, dan lelaki tua itu segera bersandar dan terbang keluar. Seteguk darah merah menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan ketika jatuh ke tanah, dia kehilangan miliknya. Nafas. Tuan yang berdaulat, kamu. Mau tidak mau aku terkejut. Si Jifeng menunjuk ke tubuh tetua,
dan menatap Xie Wuyu dengan tidak jelas. Tanpa sadar mencibir, Xie Wuyu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, seorang murid tukang. Tidak sengaja mengingat waktu untuk membersihkan rumah secara tidak sengaja. Tetapi orang yang membiarkan murid tukang ini datang tapi itu adalah kejahatan kelalaian, dan itu harus dibunuh sesuai dengan aturan. Jika ini masalahnya, berapa banyak penatua dan diaken yang bertanggung jawab atas penjaga bekerja hari ini bisa diselamatkan? Sebuah niat membunuh telanjang melintas di matanya. Xie Wuyu menyipitkan mata di wajah semua orang yang hadir. Semua orang yang dilihatnya, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan masalah hari ini, mau tidak mau menjadi pintar, gemetaran, seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Pada akhirnya, Xie Wuyu melihat pemujaan batu lagi, dan tertawa, bagaimana, apakah kamu ingin menyelidikinya? Kebajikan yang berdaulat, semua orang harus menjadi sama untuk kehilangan yang tidak disengaja, aku berharap tuannya akan berbelas kasih. Setelah beberapa lama, si Jimong mengertakkan gigi dan membungkuk dalam doa. Tapi dalam hati, aku sangat tidak rela. Ini jelas Xie Wuyu mengancamnya dengan nyawa semua orang dan memintanya untuk menyerah mengejar Zuo Fan. Kalau tidak, semua orang harus duduk, dan dia akan menyinggung sejumlah besar tetua sekte. Dalam hal ini, jika para tetua menghubungi kelompok pemujaan dan membentuk kekuatan kebencian terhadapnya, maka hidupnya di sekte akan sulit. Xie Wuyu, anggap kamu kejam? Matanya menyipit, dan si Zongfeng dengan dingin bersenandung di dalam hatinya. Sudut mulutnya menyilang dengan bangga, Xie Wuyu memandang Zuo Fan dari kejauhan, dan keduanya tersenyum bodoh.